Ya, Yang file not found itu termasuk check exception kan Bu? Yang pas compile. ya, termasuk check exception. Nah, bentar ya. Saya buka. Kalau yang saya baca-baca, kalau yang check exception dia biasanya pakai throws Bu, nggak pakai try catch Bu. Beda ya, beda antara try catch. Try catch itu maknanya kita akan menghandle. Sedangkan throws itu maknanya kita tidak menghandle, tapi yang akan menghandle itu adalah Java Virtual Machine-nya. Jadi nanti pesan yang akan di apa namanya ya, pesan errornya itu akan tergantung kepada Java Virtual Machine-nya. Sedangkan kita ya kita nggak bisa ubah-ubah lagi karena udah kita lempar. Mana Hmm, dia exception? sip, sip, sip. Masih Bu. Ya, mana dia? Ah, ini dia. Oke. Mana dia runtime exception? Runtime ya. Nah ini dia hierarkinya kan tadi saya bilang objek throwable exception, kemudian di bawah exception itu ada subkelasnya runtime exception. Nah selain daripada yang subkelas runtime exception, nah semua exception yang lain itu adalah check exception. Makna dari check exception itu akan dicek saat compile. Jadi kalau kita tidak menghandle exception tadi, maka akan muncul error. Ini saya coba buat ya. Contoh exception kelasnya. Kemudian kita buat saya pakai ini aja langsung ya, metode mainnya supaya nampak. Void main. Tadi ya nama kelasnya tadi file input stream. Oke, kita import dulu. Import java.io bintang, kemudian file input stream sama dengan new file input stream. Ininya apa ya? Apa konstruktornya nama file? Oke, nama konstruktornya adalah nama file. Ini letaknya di sini, anggaplah nama filenya adalah file ini ya. Oke. Compile. Nah, ini dia. Ini yang tadi dikatakan bahwa exception yang jenis dari check exception selain daripada runtime exception itu akan dicek saat compile. Nah, kita perhatikan di sini error yang muncul. Nih, unreported exception. Unreported exception java.io file not found exception. Kenapa itu file not found exception? Karena dia akan melempar. Nah, yang saya pakai yang ini ya. Metode yang saya pakai, metode konstruktornya yang mana itu? Yang ini ya, metode konstruktor yang saya pakai yang ini. File input stream di mana parameternya itu adalah string atau sebagai nama filenya. Jadi dia akan throws file not found exception. Karena kita tidak menghandle maka Java ini secara otomatis dia langsung muncul pesan error. Nah, kenapa? Karena istilahnya kayak gini ya, Java ini exception itu sebagai salah satu cara supaya tidak terjadi error di akan datang.
Nah, jadi kan sebetulnya sewaktu kita membuka file itu akan sangat mungkin muncul error di mana jika filenya itu tidak ada ya, tidak wujud. Nah, sehingga apa? Di dalam Java ini salah satu kelebihannya itu dengan adanya exception. Jadi exception ini adalah salah satu kelebihan daripada Java. Sehingga karena ada error yang muncul seperti ini, ya, maknanya apa? Mau tidak mau, ya kan dipaksa ini kan, error ini kan berarti kita udah dipaksa untuk menghandle, ya. Jadi must be caught, ya, harus kita tangkap dia atau kita throw, ya, kita lempar. Nah, ini kita tangkap aja, kita tangkap itu maknanya kita handle, ya, kita handle dengan menggunakan block try dan catch. Oke. Nah, kita handle dengan menggunakan block try dan catch. Tadi apa tadi nama exceptionnya ini ya, file exception. Jadi ini kita catch. Oke. Compile kembali, errornya hilang. Walaupun di sini masih kosong, kita tidak melakukan apapun, kita tidak cetak warning atau cetak apapun kita tidak lakukan. Tapi karena kita sudah menghandle exception yang tadi akan kemungkinan besar akan muncul, ya, sudah kita handle dengan menggunakan block try catch ini, maka compiler itu sudah menganggap oke, ya, program ini maknanya sudah nggak ada masalah lagi. Jadi makna check exception itu seperti itu. Jadi supaya compiler itu langsung menemukan kemungkinan kejadian abnormal sebelum kita jalankan program. Jadi sebelum aja kita running program, ya, sebelum kita running program, yang bagian check exception ini udah langsung error. Nah, error itu maknanya apa? Harus dihandle. Nah, harus dihandle supaya tidak terjadi error yang lebih parah, ya, yang lebih parah saat program kita jalankan. Nah, jadi lebih kurang tujuannya seperti itu. Nah, misal di sini saya print line fe. Kita coba compile. Seperti ini. Kalau kita run, seharusnya ini karena filenya wujud, nggak ada masalah, ya. Ya, nggak ada, karena kita tidak melakukan apapun, kita hanya sekedar membaca filenya saja. Nah, andaikan ini error nih, ya, nama filenya kita buat read saja, kita compile, ya kan? Nah, di sini dari sisi kompilasi ini udah nggak ada masalah lagi. Kenapa tidak ada masalah? Sintaksnya betul semuanya. Kemudian tadi yang memunculkan exception pada bagian ini, file input stream ini, muncul file not found exception, sudah kita handle dengan try catch. Berarti dari sisi sintaks program sudah tidak ada masalah lagi. Ya, dari sisi sintaks program tidak ada masalah. Nah, namun, kalau kita running programnya, muncullah dia exception. Jadi exceptionnya di sini adalah java.io.file not found exception read.txt the system cannot find the file specified. Jadi tidak ada nama filenya pada satu folder yang sama ini. Ya kan? Karena kita tidak membuat subfolder, bisa juga nanti kita buat direktorinya C.2, double slash, dan seterusnya, itu kan berarti directory. Tapi kalau kita tidak memberikan direktorinya, berarti dia akan membaca file yang ada pada folder yang sama, ya, folder yang sama dengan kode programnya. Jadi kira-kira seperti itu, ya, beda antara check exception dengan uncheck exception. Ini adalah jenisnya. Jadi kalau check, kita compile aja, ya, apalagi kalau pakai BlueJ tadi belum di-compile udah langsung muncul errornya. Kita compile langsung akan error. Jadi harus kita handle. Nah,
Sedangkan uncheck exception, kalau memang dari sisi sintaks itu memang tidak ada masalah, maknanya ya nggak ada masalah apapun. Nah, tapi runtime exception ini hanya akan muncul kalau ada yang aneh. Nah, mana dia contohnya ya? Apa saja di bawah runtime exception? Nah, ini dia ya, runtime exception yang di bawah turunan subclass daripada runtime exception ini ada, ini dia, annotation, type mismatch, ada arithmetic, array store, buffer overflow, dan seterusnya. Yang paling sering muncul tuh ini, arithmetic exception, kemudian apa lagi ya, ini yang sering-sering ya, illegal argument exception, ini juga sering muncul. Kemudian ada null pointer exception, ini juga sering kemungkinan kalau kalian udah membuat kode program dalam bahasa Java, kemungkinan exception tersebut sudah pernah muncul ya. Apalagi ya, wrong method type, ini juga sering ya, seperti itu kira-kira. Nah, di bawah exception ini nanti ada turunannya lagi, seperti arithmetic ini ada turunannya lagi. Ada nggak ya? Oh, ternyata nggak ada. Ya, di bawah arithmetic nggak ada lagi. Oke. Ya, jadi seperti itu penjelasan terkait dengan exception. Bedanya antara yang dicek saat compile dengan yang dicek saat running program.